Pertama ada Ahmad Zaki, ada saya Daryl Afrian, ada Olivia Rachel, ada Angelika Sulianti, dan ada Felicia Dwina. Next. Oke, jadi pembahasan kita yang pertama adalah mengenai service culture atau budaya layanan gitu. Eh, Gimana sih budaya dari sistem layanan itu kayak gimana biasanya. Jadi service culture ini sendiri adalah sebuah sistem di mana kepuasan pelanggan dan pelayanan terbaik adalah perhatian utama. Jadi yang menjadi perhatian utama dalam sebuah bisnis ini adalah kepuasan pelanggan dan pelayanan yang terbaik gitu. Nah, jadi ada beberapa aspek utama dari service culture ini atau dari budaya layanan ini. Yang pertama itu biasanya mereka dimulai dari manajemen puncak. Jadi seperti ya CEO atau C-level yang lainnya itu yang menunjukkan gitu atau yang mengajarkan kepada seluruh organisasi lainnya gimana culture-nya tuh harusnya gimana sih, budayanya harusnya gimana. Nah, kemudian karyawan itu biasanya memiliki customer service mindset. Jadi sesuai dengan definisinya tadi bahwa karyawan-karyawan itu memiliki customer service. Jadi apapun yang terjadi adalah yang penting mereka memberikan pelayanan yang terbaik gitu untuk eh, konsumen-konsumen mereka gitu. Dan mereka tuh harus memiliki mindset juga yaitu memiliki permintaan pelanggan. Jadi kalau misalkan pelanggannya atau konsumennya itu memiliki permintaan sesuatu, dia tuh benar-benar memiliki gitu. Dalam artian dia bertanggung jawab terhadap permintaan tersebut, bukan cuman kayak ngasal ngoper misalkan oh ini bukan tugas gua nih, ini oper ke divisi lain atau gimana, tapi dia benar-benar memiliki atau bertanggung jawab terhadap permintaan pelanggan tersebut gitu. Dan yang terakhir itu dia menyediakan sistem pendukung dan alat yang tepat. Jadi ya sesuai yang kita tahu ya, tentu saja kalau dalam namanya layanan tuh pasti butuh alat-alat pendukung dan sistem-sistem pendukung yang tepat gitu, yang sesuai dengan yang dibutuhkan atau yang Daryl, diinginkan oleh maaf, customer. apakah suaranya bisa dikencengin sedikit? Agak, Oh iya Pak, oke Pak. Ini kayak gini kedengeran nggak Pak? ya, mendingan. Oke Pak. Sorry. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya adalah karakteristik of service marketing. Jadi ada beberapa karakteristik jasa dalam industri perhotelan dan pariwisata gitu, memiliki beberapa karakteristik tersendiri. Nah, sebenarnya ini lumayan mirip dengan karakteristik dari jasa ya, jasa sendiri gitu, bisnis atau perusahaan yang memberikan jasa. Yang pertama itu adalah intangibility, yang kedua adalah inseparability, yang ketiga adalah variability, dan yang keempat adalah perishability. Jadi ini adalah ciri-cirinya, bisa dilihat juga dari grafiknya. Mungkin untuk penjelasannya bakal ada di slide selanjutnya gitu, yang dimana penjelasannya lebih rinci satu persatu gitu. Mungkin boleh di next. Oke, yang pertama adalah intangibility atau tidak berwujud. Jadi eh, karakteristik pertama adalah layanan atau jasa yang diberikan itu tidak ada wujudnya gitu, di mana dia tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, atau tidak dapat dicicipi atau diuji sebelum dibeli. Jadi contohnya misalkan kalau kita beli HP kan kita bisa lihat dulu ya di counter misalkan atau di mall gitu, kayak HP-nya kayak gimana sih, bisa disentuh gitu atau diuji, dites gitu. Ini gimana caranya. Cuman kalau jasa ini sebelum kita beli kita tidak bisa eh, melihat atau menyentuh atau mencicipi gitu. Nah, terus pelanggan membuat keputusan pembelian berdasarkan harapan dan kepercayaan. Nah, tadi karena dia tidak bisa disentuh, dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dicicipi, itu cuman berdasarkan harapan dan kepercayaan aja. Mungkin itulah yang membuat sangat penting gitu ya bagi perusahaan yang bergerak di bidang ini untuk memberikan harapan dan kepercayaan yang bagus gitu bagi pelanggannya gitu, dengan misalkan melalui teknik-teknik marketing yang sesuai gitu misalkan. Nah, terus pengalaman dan kenangan menjadi faktor utama kepuasan pelanggan. Jadi pengalaman dan kenangan ini yang menjadi kemudian bisa misalkan menjadi good marketing buat perusahaan kita gitu. Misalkan karena misalkan dia merasakan pengalaman yang baik, ntar misalkan dia akan ngomong ke temannya, ke keluarganya bahwa oh di sini tempatnya enak nih, tempatnya bagus nih gitu. Nah, sebenarnya untuk menangani intangibility ini ada beberapa benda-benda berwujud ya yang bisa menjadi alat bantu gitu untuk para perusahaan kemudian memberikan atau mempromosikan layanan mereka gitu. Contohnya melalui materi promosi. Nah, materi promosi ini bisa bermacam-macam ya, seperti misalkan brosur, website, atau iklan gitu. Yang mungkin kita sering lihat juga, misalkan iklan liburan kemana gitu, atau brosur hotel apa gitu. Nah, kemudian lingkungan fisik seperti desain dan suasana. Jadi mungkin sebelum dibeli pun
Tadi kan tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, dicicipi sebelum dibeli. Tapi kemudian kita juga bisa melihat gitu. Misalkan kita ke restoran apa atau ke hotel apa gitu. Tapi kita bisa lihat lingkungan fisiknya kayak apa sih, desainnya seperti apa sih, suasananya seperti apa sih. Itu yang bisa kita lihat. Dan yang terakhir itu tentunya adalah seragam dan penampilan karyawan. Karena ini juga karyawan itu merupakan aspek yang sangat penting dalam layanan gitu. Jadi seragam dan penampilan itu juga sangat membantu buat perusahaan bagaimana mereka mendeliver apa yang mereka produk mereka gitu. Next. Nah, yang kedua itu adalah inseparability atau tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi layanan diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan gitu, di mana biasanya ada karyawannya yang memberikan layanan dan di saat yang bersamaan ada konsumennya juga yang menerima atau mengonsumsi layanan tersebut gitu dan itulah yang membuat karyawan dan pelanggan itu adalah bagian dari pengalaman layanan. Jadi bukan cuma harus karyawannya aja, tapi pelanggannya tentu saja harus ada berada di sana dan harus yang menerima pelayanan tersebut gitu. Nah, terus yang paling penting adalah interaksi karyawan, di mana interaksi karyawan ini sangat memengaruhi kepuasan pelanggan gitu. Jadi, di mana interaksi karyawan inilah yang menjadi apa yang dirasakan dan apa yang dilihat oleh pelanggan. Nah, terus nah karena tadi ya, karena karyawan dan pelanggan adalah bagian dari pengalaman itu sendiri. Jadi, tidak cuman kita harus melatih karyawan kita atau memanage karyawan kita, tapi kita juga memanage pelanggan-pelanggan kita yang lain gitu. Contohnya misalkan dalam restoran romantis yang tenang, itu sebenarnya bisa terganggu oleh pelanggan lain yang berisik gitu. Misalkan ngobrolnya berisik atau ketawanya berisik gitu kan. Makanya itu harus menjadi faktor yang penting dalam memberikan layanan gitu, bahwa pelanggan-pelanggan lain itu harus menjadi aspek juga yang diperhatikan gitu, bahwa mereka tuh harus di manage juga gitu. Dan yang kedua misalkan bisnis kasino, jadi dia tuh harus melatih karyawan dan pelanggan untuk memastikan layanan berjalan lancar gitu. Jadi mungkin kita nggak main kasino, cuman ya kita lihat-lihat gitu, misalkan ada di YouTube atau di mana gitu ya, di mana kalau kasino ini kan biasanya kan selain karyawannya yang udah ahli gitu dalam memberikan layanan, tapi juga biasanya pelanggan-pelanggannya atau yang main itu adalah orang-orang yang udah ahli gitu dalam bermain di kasino gitu, di mana mereka tuh biasanya kasino-kasino itu memberikan handbook atau kayak buku gimana sih cara main permainan-permainan ini. Jadi selain karyawannya yang ahli, pelanggannya juga bisa main gitu, sehingga dia juga bisa menikmati. Kalau misalkan dia baru main langsung kalah kan langsung rasanya kan kayak dia tidak akan menikmati gitu merasanya bermain di sana gitu kan. Jadi itu salah satu yang penting juga gitu. Next. Nah, yang selanjutnya adalah variability atau variasi dalam layanan. Jadi variasi ini tuh siapa dan waktu dan tempatnya. Jadi siapanya tentu saja kayak ya siapa karyawan yang melayani gitu. Misalkan kita misalkan potong rambut gitu. Siapanya adalah misalkan kita harus potong rambut sama orang yang udah kita langganan kita gitu, yang udah sering kita potong rambut gitu. Atau waktu dan tempatnya juga itu jadi yang memberikan variasi. Misalkan kita kayak datang ke eh, restoran pinggir pantai tapi dalam waktunya hujan, itu kan pasti kan rasanya beda gitu kan. Nah, terus penyebab variasi layanan ini biasanya dari karyawannya juga, tentu saja karena karyawan kan juga manusia yang kondisinya tuh tidak selalu sama gitu setiap saat. Kondisinya tidak dalam kondisi terbaik gitu dan permintaannya yang berfluktuasi juga gitu. Jadi mungkin cara menghandle permintaan-permintaan itu sudah dilatih, tapi memang permintaan juga terus berfluktuasi gitu. Ada yang banyak mau, ada yang cuman kayak gitu aja gitu kan. Dan yang terakhir adalah ekspektasi pelanggan yang berbeda dapat menyebabkan ketidakpuasan. Jadi mungkin ekspektasi ini yang berbeda ini yang membuat beda gitu pengalamannya gitu. Ada yang misalkan ekspektasinya tinggi banget tapi ternyata nggak sesuai gitu. Nah, terus yang terakhir itu adalah strategi untuk mengurangi variabilitas. Jadi variabilitas ini terkadang tuh bisa menjadi hal yang membuat layanannya jadi tidak konsisten gitu. Makanya harus ada strategi untuk mengurangi variabilitas ini. Yang pertama itu adalah investasi dalam perekrutan dan pelatihan karyawan. Jadi dari sisi karyawannya sendiri harus dilatih gitu gimana caranya untuk memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Apapun kondisi mereka gitu ya, tapi pada saat itu mereka memberikan layanan terbaik gitu dan harus ada standarisasi proses layanan. Jadi prosesnya itu harus distandarisasi gitu. Ada gunakan service blueprint atau ada blueprintnya gitu. Dan yang terakhir itu adalah memantau kepuasan pelanggan. Tadi ya karena permintaannya fluktuasi dan ekspektasinya berbeda-beda, kita harus memantau nih. Apakah pelanggan kita nih udah puas atau belum sih sama pelayanan kita gitu. Next. Yang terakhir itu adalah perishability atau tidak dapat disimpan. Jadi layanan itu nggak mungkin disimpan atau diinventarisasi atau dibawa pulang gitu ya. Jadi layanan itu pasti saat itu juga
dilaksanakan saat itu juga habis gitu. Saat itu juga dia selesai gitu kan. Nah, contohnya itu layanan itu seperti kamar hotel, kursi pesawat, atau meja restoran itu yang tidak terjual itu mengakibatkan kehilangan pendapatan permanen gitu. Jadi misalkan kalau hotel ada yang satu malam itu terisi 100 orang sama hotel yang satu malam terisi 200 orang kan tetap hotelnya beroperasi gitu ya dari segi misalkan listriknya atau dari segi ya karyawan-karyawan yang datang itu kan juga pasti sama aja gitu kan nggak mungkin dia adanya oh karena hari ini karyawannya 100 yang datang karyawannya nggak usah semua deh gitu kan nggak mungkin pasti kan mereka datang setiap hari gitu kan. Nah ini ada beberapa strategi gitu untuk mengatasi perishability ini jadi atau masalah-masalah yang bisa datang dari perishability ini. Yang pertama adalah overbooking. Jadi ini ada strategi juga di beberapa perusahaan, contohnya kayak misalkan pesawat gitu ya. Jadi dia menerima lebih banyak reservasi dari kapasitas yang tersedia untuk mengantisipasi pembatalan. Jadi misalkan tempatnya cuma 100, dia mungkin misalkan menerima reservasi 105 atau 110 gitu supaya jaga-jaga nih misalkan ada yang membatalkan gitu. Nah, terus penetapan harga yang dinamis. Nah, ini juga contohnya sering banget terjadi di misalkan hotel atau pesawat gitu ya. Di mana mendekati harga kalau mendekati waktu-waktunya waktu hari haknya gitu misalkan kalau memang masih sedikit pelanggannya atau konsumennya biasanya harganya diturunin gitu atau misalkan harganya dinaikin kalau misalkan terlalu banyak demand-nya gitu. Nah, terus kebijakan pembatalan. Nah, biasanya ada juga kebijakan pembatalan yang dikenakan biaya gitu. Jadi misalkan kalau tidak bisa di-cancel semena-mena tapi harus ada biayanya. Itu kan bisa mengantisipasi juga adanya tadi ya kekurangan atau kehilangan pendapatan secara permanen gitu yang ada di atas. Nah, terakhir itu juga dan ada juga down payment booking. Jadi misalkan kalau kita booking, kita taruh DP dulu misalkan. Kayak misalkan kita book di restoran tertentu gitu ya dan kita harus naruh naruh DP dulu gitu berapa ratus ribu misalkan supaya kita bisa eh, yakin gitu bahwa memang benar mereka akan datang gitu. Dan yang terakhir itu memberikan diskon dan promosi. Ini sebenarnya mirip dengan penetapan harga yang dinamis ya. Jadi menjelang hari H dilaksanakan tuh biasanya dan misalkan masih sedikit, biasanya ada diskon-diskon atau promosi-promosi gitu. Next. Nah, ini ada sedikit contoh dari Lindner Hotels. Jadi Lindner Hotels ini adalah eh, hotel perhotelan sejak 1973 ya dan dia itu ada di Eropa, di 7 negara di Eropa dan dia memiliki 40 cabang atau 40 hotel yang memang dia lebih ke high class gitu ya, lebih mewah gitu. Dan dia pendapatan itu sekitar 180 juta euro per tahun. Nah, jadi strateginya mereka itu adalah not just better tapi different. Jadi mereka itu sangat fokus kepada diferensiasi dan kustomisasi pada pelanggan gitu. Jadi dia memiliki bukan cuma baik tapi mereka harus berbeda untuk setiap pelanggannya, harus sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggannya. Nah, ini tadi dia berfokus pada kustomisasi daripada standarisasi. Nah, terus prosesnya itu tapi dia memiliki 400 standar layanan. Jadi selain dia berbeda tapi dia harus tetap terstandar juga, nggak di bawah standar gitu untuk memastikan layanannya tetap berkualitas tinggi tapi di satu sisi tetap khas gitu di setiap wilayah yang ada ya itu di setiap 7 negara yang berbeda ini. Nah, untuk customernya ini biasanya mereka itu pelaku-pelaku bisnis dan urban yang dirancang untuk nomaden urban modern. Jadi dengan tagline-nya itu Me and All Hotels. Boleh di next. Nah, untuk karyawannya sendiri ada 1.950 karyawan. Dia juga menyediakan pelatihan, e-learning, serta program studi ganda untuk pengembangan karir. Nah, juga untuk komunitasnya, Lindner ini mendukung klub olahraga, klub amal, festival lokal untuk berintegrasi dengan komunitas setempat. Dan yang terakhir dia itu keberlanjutannya itu dia suka juga dengan tagline-nya itu We Just Do It Naturally tapi. Jadi dia upaya keberlanjutan Lindner ini mencakup energi tenaga air, pengurangan limbah dan teknologi ramah lingkungan. Nah, jadi unique selling point ya atau sebenarnya kesimpulan dari Lindner ini adalah yang pertama dia membedakan dirinya dengan menyeimbangkan kustomisasi dan standar kualitas. Jadi yang paling penting di sini adalah walaupun dia mau berbeda gitu ya, dia memberikan kustomisasi pelayanan yang berbeda-beda untuk setiap pelanggannya, tapi dia juga memiliki standar kualitas yang baik gitu untuk menciptakan pengalaman tamu yang unik tapi juga tetap harus terstandar gitu, harus baik juga. Mungkin selanjutnya next. Ya selanjutnya mungkin akan dilanjutkan teman saya.
Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang service management concept for the hospitality industry. Nah, yang pertama di sini ada the service profit chain. Jadi ini tuh ngejelasin kayak gimana sih kepuasan karyawan dan pelanggan itu tuh bisa saling berkaitan sampai akhirnya nanti menghasilkan profit bagi perusahaan itu sendiri. Nah, jadi di sini bisa dilihat kalau nomor 1 sampai 5 itu tuh saling berkaitan. Jadi yang pertama, kualitas layanan internal. Nah, untuk menciptakan layanan yang baik, itu tuh semuanya tuh harus dimulai dari dalam perusahaannya dulu. Kayak perekrutannya, pelatihannya, itu tuh harus dilakukan dengan baik dan perusahaan tuh juga harus, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman buat karyawannya. Nah, kalau misalkan ini semua udah terpenuhi, nantinya ini akan berpengaruh pada, karyawan yang puas dan lebih produktif lagi. Jadi kalau karyawannya merasa lingkungan kerjanya nyaman, dia nantinya juga akan lebih senang lah bekerja di perusahaannya ini dan nantinya karyawan ini pun juga bisa ngasih layanan yang terbaik lah untuk, pelanggan dari, perusahaan ini. Nah, dengan mereka bisa memberikan layanan yang terbaik, nantinya ini akan berpengaruh ke value layanan yang lebih baik juga. Jadi layanan yang diberikan bisa, lebih efektif, lebih efisien, terus pelanggan juga bisa ngerasain lah kayak pengalaman yang baik gitu. Dan, setelah pelanggan bisa merasakan, pengalaman dan layanan yang lebih baik, ini juga akan menghasilkan, kepuasan pelanggan serta loyalitas pelanggan tuh jadi lebih tinggi. Pelanggan akan merasa puas, mereka akan kembali lagi ke perusahaan itu, bahkan mereka juga bisa loh sampai kayak merekomendasiin lah, perusahaan kita kepada orang-orang lain gitu. Nah, dengan semakin banyaknya pelanggan yang loyal, akan berpengaruh juga pada keuntungan si perusahaan tersebut. Perusahaannya akan mengalami peningkatan profit atau, branding juga akan lebih, luas lagi dan ini tuh bisa tercapai kalau, misalnya dari perusahaannya sendiri ini tuh juga ada memahami nih kalau kesuksesan dari layanan itu bukan cuma soal dari pelanggannya, tapi, juga soal karyawannya. Nah, di sini ada three types of marketing. Jadi di gambar ini tuh nunjukin, konsep 3 jenis pemasaran. Jadi ada pemasaran external marketing, ini tuh kayak hubungan antara perusahaan sama pelanggan, terus ada internal marketing, hubungan antara perusahaan dan karyawan, juga ada interactive marketing, itu hubungan antara karyawan dan pelanggan. Nah, dalam, pemasaran jasa, kita tuh nggak hanya ngandelin pemasaran eksternal aja, kayak, nggak cuma ngandelin 4P doang, tapi di sini kita juga ngandelin pemasaran internal dan pemasaran interaktif. Nah, pemasaran interaktif yang sebelumnya udah saya jelasin itu kan, berhubungan antara perusahaan dan karyawan. Jadi, sebelum memasarkan ke pelanggan, perusahaan itu tuh harus memasarkan ke karyawannya terlebih dahulu. Karyawannya harus dilatih supaya, balik lagi nantinya mereka bisa ngasih pelayanan yang terbaik ke pelanggannya. Terus selanjutnya, di pemasaran interaktif, kualitas itu kan sangat bergantung ya pada, interaksi antara pelanggan sama si karyawan itu sendiri. Kayak kalau misalkan produk fisik itu kan, dia kualitasnya kayak udah tetap gitu, tapi kan kalau jasa kualitasnya itu kan ditentukan sama gimana sih cara, karyawan itu bisa melayani pelanggannya dengan baik. Contohnya kayak di restoran gitu, kayak pelanggan itu kan bukan cuma nilai dari kayak rasa makanannya enak atau enggak, tapi mereka juga nilai nih kayak layanan yang diberikan sama si pelayannya ini tuh udah baik, udah bagus atau belum, kayak gitu. Oke, mungkin boleh di-next. Oke, selanjutnya ada management strategies for service businesses. Nah, di sini kita akan ngebahas kayak gimana sih perusahaan jasa itu tuh bisa bersaing lah atau kayak bisa tetap unggul juga dengan nantinya mereka, akan managing service differentiation, service quality, sama service productivity. Jadi, kalau misalnya semua layanan, dari perusahaan itu sama, itu kan jadi kayak nggak ada pembeda antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya ya, dan, eee, pelanggan tuh cuma cenderung ngelihat dari harganya aja. Nah, makanya kenapa ini tuh penting untuk perusahaan jasa buat kayak ngebangun keunikan sendirilah untuk, layanan atau kayak perusahaannya itu. Nah, di sini yang pertama ada managing service differentiation. Jadi ada beberapa cara untuk, perusahaan bisa membedakan membedakan layanan mereka. Yang pertama bisa melalui orang. Ini tuh maksudnya, mereka bisa membedakan dengan kayak karyawan mereka yang lebih kompeten, yang lebih ramah, yang lebih,
service lebih baik lah pokoknya. Lalu yang kedua bisa melalui lingkungan fisik. Ini maksudnya tuh kayak perusahaan bisalah menciptakan tempat layanan yang menarik dan yang nyaman juga untuk pelanggan. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mereka bisa melakukan, melalui proses layanannya, kayak dari sistem pelayanannya tuh mereka bisa lakuin, yang lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, sehingga, adalah pembeda yang membuat, perusahaan mereka tuh lebih unggul daripada perusahaan lainnya. Selanjutnya di managing service quality. Jadi, kualitas pelayanan itu kan diukur kayak dari sebagaimana ekspektasi pelanggan itu tuh bisa terpenuhi. Nah, gimana caranya biar, perusahaan itu bisa, me-maintain kualitas layanannya itu tetap tinggi? Di sini mereka bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama mereka bisa pahamin dulu nih, ekspektasi pelanggan itu kayak gimana, apa sih yang pelanggan ini pengen, apa yang pelanggan itu harapkan. Dan nantinya kalau mereka udah bisa memahami, baru dah si, perusahaan ini bisa membangun sistem pelayanan yang sesuai dengan, ekspektasi pelanggan tadi. Selanjutnya, perusahaan juga harus memastikan kalau, kepuasan pelanggan itu tuh sebagai prioritas utama mereka. Selanjutnya, perusahaan juga harus menetapkan standar layanan yang tinggi dan yang terakhir mereka harus tetap, memantau kualitas layanannya secara rutin. Oke, boleh di-next. Oke, yang ketiga, yang terakhir ini adalah managing service productivity. Jadi, karena biaya operasional itu semakin tinggi juga, jadi perusahaan itu tuh harus meningkatkan produktivitas mereka. Nah, di sini ada 4 cara yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan, productivity mereka. Yang pertama, mereka bisa melatih karyawan supaya, lebih terampil, terus mereka juga bisa merekrut orang yang, lebih kompeten dan siap bekerja lebih keras di perusahaannya. Yang ketiga, mereka bisa meningkatkan jumlah layanan yang diberikan, dan yang keempat, mereka bisa, menggunakan teknologi untuk mempercepat dan menyederhanakan proses layanan mereka. Next. Oke. Nah, selanjutnya ada resolving customer complaints. Nah, pasti kan kalau kita dalam berbisnis itu kan nggak mungkin akan selalu perfect ya, pasti akan adalah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan pastinya pelanggan juga akan, ngasih feedback berupa komplain lah kalau misalkan kita, layanan kita tuh masih buruk atau masih kayak kurang baik gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh bisa menyelesaikan keluhan pelanggan ini tuh dengan efektif, dan kayak kenapa sih ini tuh penting dilakuin? Ya karena, jelas karena kayak keluhan pelanggan itu kalau misalkan bisa ditangani dengan baik, ya mereka akan menganggap perusahaan kita itu, profesional, dan nantinya mereka akan tetap loyal sama perusahaan kita. Nah, ini ada beberapa cara yang dapat perusahaan lakukan. Yang pertama, mereka bisa memberikan wewenang kepada karyawan untuk menyelesaikan keluhan dari si pelanggan ini sendiri. Karena kan emang yang kita tahu tugas utama karyawan itu kan, melayani pelanggan, dan pastinya, mereka akan memastikan kalau pelanggan-pelanggan ini tuh bisa mendapatkan pengalaman terbaik lah. Nah, makanya perusahaan tuh harus selalu ngasih wewenang langsung kepada karyawan untuk menangani masalah-masalah, dari pelanggan itu juga. Yang kedua, perlu dipahamin kalau menyelesaikan keluhan dengan cepat itu tuh juga penting, karena di sini ada 2 hal utama, yaitu kecepatan dan mencari tahu keluhan pelanggan. Nah, kecepatan dalam penyelesaian masalah ini tuh harus dilakukan karena semakin lama, masalah itu nggak ditanganin, ya semakin besar juga resiko pelanggan ini kecewa, pelanggannya pergi gitu. Jadi, penting banget untuk kita kalau misalkan ada suatu masalah yang dikomplain sama pelanggan itu, buru-buru kita hadepin dan kita, cari solusi yang terbaik. Selanjutnya mencari tahu keluhan pelanggan. Ya jelas kalau misalkan kita nggak tahu apa masalahnya, ya kita nggak bisa memperbaiki. Jadi kita harus tahu dulu nih, apa sih akar masalah yang, membuat si customer ini tuh, mengajukan keluhan, dan nantinya kita bisa cari solusi yang terbaik untuk, menangani masalah tersebut. Selanjutnya, perusahaan harus menanggapi keluhan dengan empati. Nah, setiap pelanggan yang kayak ngasih komplain gitu kan pasti mereka maunya didengar, dipahamin, dan direspon dengan baik juga. Makanya, penting banget buat saat nangani keluhan dari pelanggan, perusahaan itu harus mendengarkan dengan, apa ya, menunjukkan kayak
kalau kita tuh emang peduli sama masalah mereka dan kita tuh mau gitu menawarkan solusi yang terbaik untuk, menyelesaikan masalah pelanggan gitu. Nah yang keempat, mendorong pelanggan untuk mengajukan keluhan. Nah, kenapa sih, kita harus mendorong nih, pelanggan untuk mengajukan keluhan, bukannya kita pengennya kayak baik-baik aja. Nah, sebenarnya kalau misalkan, pelanggan nggak ngeluh, itu bukan berarti belum tentu mereka puas sama layanan yang kita kasih. Bisa jadi mereka nggak puas sama layanan kita, tapi ya mereka diem aja dan ya udah mereka nggak mau balik lagi gitu ke perusahaan kita. Makanya kita bisa nih mendorong mereka untuk menyampaikan keluhan keluhan mereka juga, karena itu kan nantinya bisa jadi dampak positif ke kita kalau misalkan, kita, mengambil itu sebagai kritikan yang membangun untuk perusahaan kita juga. Bisa kita lakukan dengan cara kayak ngasih hotline keluhan, terus kayak ngasih form feedback, terus habis itu juga bisa dilakukan pelatihan kepada karyawan supaya mereka lebih peka lagi terhadap keluhan, sama, bisa juga kita kasih kayak garansi layanan itu supaya pelanggan lebih, apa ya, lebih maulah mengeluh kalau misalkan ada jaminannya gitu. Nah, yang terakhir, tentu aja tentu aja perusahaan itu tuh harus belajar dari keluhan pelanggan ini sendiri. Karena, keluhan itu kan bukan, apa ya, kayak, nggak bukan hanya harus diselesaikan, tapi kayak harus juga dipelajari sama perusahaan supaya ke depannya itu, nggak akan terjadi lagi dan perusahaan bisa memperbaiki sistem mereka. Next. Oke. Yang terakhir di sini ada managing employees as part of the product. Jadi, kalau dalam industri jasa seperti perhotelan atau restoran dan yang lainnya, karyawan itu tuh merupakan, bagian utama dari produk itu sendiri. Makanya kenapa, dari HR dan marketingnya sendiri ini tuh harus bekerja samalah dalam, menyeleksi dan merekrut, juga melatih karyawannya supaya mereka nantinya bisa, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya. Karena balik lagi tadi, kalau karyawannya ramah, karyawannya perhatian, karyawannya bisa, melayani pelanggannya dengan baik, itu kan akan meningkatkan pengalaman baik si pelanggan dan juga bisa membangun reputasi bisnis yang lebih baik lagi. Oke, next. Oke, selanjutnya itu adalah mengelola resiko yang dirasakan oleh pelanggan. Nah, pelanggan tuh kayak sering merasa kayak khawatir saat memesan pelayanan perhotelan karena kayak nggak bisa coba Angelica, terlebih apakah dahulu. bisa dikeraskan sedikit suaranya? Oke, eh, udah kencang belum, Pak? Halo? Ya, sudah. Oke, selanjutnya itu adalah mengelola resiko yang dirasakan oleh pelanggan. Nah, pelanggan tuh kan sering merasa kayak khawatir saat memesan layanan perhotelan karena kayak nggak bisa coba terlebih dahulu. Nah, makanya untuk mengatasi ini, mereka tuh biasa mengandalkan feedback dari pengguna lain di TripAdvisor atau Yelp. Nah, hotel tuh dapat mengurangi ketidakpastian itu dengan testimoni pelanggan atau familiarization trip, yaitu dengan mengundang agen perjalanan untuk mencoba layanan secara gratis. Nah, pengalaman yang berkualitas itu juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Namun, kayak kesalahan kecil tuh dapat membuat mereka tuh langsung pindah ke pesaing. Nah, oleh karena itu, bisnis perhotelan tuh kayak harus selalu menjaga standar layanan agar tetap kompetitif. Next. Nah, manajer itu memiliki dua pilihan utama untuk menyeimbangkan kapasitas dengan permintaan, yaitu dengan change capacity or change demand. Nah, kemudian ada strategi untuk meningkatkan kapasitas, yaitu ada lima. Yang pertama ada melibatkan pelanggan dalam layanan. Nah, teknologi self-service ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan beberapa tugas yang biasa ditangani oleh karyawan. Kemudian ada cross-training employees, jadi kayak melatih karyawan untuk bekerja di berbagai bagian dalam menangani lonjakan permintaan. Kemudian menggunakan part-time employees kayak karyawan paruh waktu yang digunakan untuk menangani lonjakan permintaan di hari-hari yang sibuk. Kemudian menyewa atau berbagi fasilitas dan peralatan tambahan. Jadi kayak ketika kapasitas hotel penuh, solusinya itu adalah mengadakan acara di lokasi eksternal yang dapat digunakan. Kemudian yang terakhir yaitu menjadwalkan pemeliharaan di periode permintaan terendah. Jadi kayak hotel dan resort tuh biasa melakukan perbaikan dan pemeliharaan selama periode permintaan Belanda untuk mengoptimalkan kapasitas saat musim sibuk. Next. Kemudian ada strategi manajemen permintaan. Ada lima juga. Yang pertama yaitu menyesuaikan harga untuk mengatur permintaan.
Jadi kayak harga tuh digunakan untuk menarik atau mengurangi permintaan. Kemudian menggunakan sistem reservasi. Jadi kayak hotel dan restoran tuh biasanya menggunakan sistem reservasi untuk mengontrol arus pelanggan. Jadi kayak reservasi itu eh, gunanya untuk memastikan kapasitas yang digunakan itu secara optimal dan dapat dialokasikan ke segmen pelanggan yang lebih menguntungkan. Kemudian yang ketiga ada strategi overbooking. Jadi kayak nggak semua pelanggan yang melakukan reservasi kan benar-benar datang. Makanya untuk menghindari kehilangan pendapatan, hotel dan maskapai penerbangan tuh kayak sering melakukan overbooking dengan menerima kayak lebih banyak pemesanan dari jumlah kamar atau kursi yang tersedia. Kemudian yang keempat ada manajemen pendapatan atau revenue management. Jadi kayak harga kamar dan tiket kan seringkali berfluktuasi berdasarkan berdasarkan permintaan. Jadi kayak mereka tuh menggunakan sistem yang disebut dengan revenue management. Kemudian yang terakhir ada pengelolaan antrean atau queuing management. Jadi kayak ketika kapasitas tuh penuh, pelanggan tuh seringkali harus menunggu. Nah, sehingga kayak penting untuk kita tuh mengelola antrean agar pelanggan tuh tetap puas. Nah, salah satu caranya itu adalah memberikan perkiraan waktu tunggu yang lebih lama dari yang sebenarnya. Siapa yang presentasi? Kelompok Mungkin satu. uh, saya Olive, cuma di device saya tadi kayak ke Oke. disconnect wifi-nya, jadi saya izin pakai device-nya Feli. Oke. Jadi untuk penerapannya dari materi kita di bab ini dalam sektor food and beverage itu kita ambil di Haidilao Hotpot. Jadi pasti udah banyak banget teman-teman yang tahu tentang Haidilao ini. Jadi Haidilao itu adalah restoran hotpot asal Tiongkok yang emang terkenal nih dengan pelayanan pelanggannya yang luar biasa dan pengalaman makanan mereka yang unik-unik banget. Nah, Haidilao ini itu didirikan pada tahun 1994 di Sichuan. Nah, Haidilao ini berkembang pesat sampai dia udah punya ratusan cabang di berbagai negara. Nah, restoran ini dikenal karena layanan premium kayak staff-staffnya yang ramah, yang ngasih fasilitas gratis, serta pengalaman makan yang sangat-sangat interaktif gitu. Nah, dengan fokus pada kepuasan pelanggan, Haidilao ini jadi berhasil nih buat ngebedain dirinya dari kompetitor dan menjadi salah satu restoran hotpot paling populer di dunia. Boleh di next? Nah, mungkin kalau misalnya kita kaitin lagi dengan characteristics of service marketing yang tadi udah disampaikan sama Daryl di awal, ini ada beberapa kayak pelayanan Haidilao mungkin ya. Pertama, kalau misalnya dari intangibility-nya, udah pasti kayak kita nggak bisa kan ngerasain jasanya maksudnya kita nggak bisa ngerasain feel dilayanin sama service-nya kalau misalnya kita nggak ngebeli gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngeliat dan nggak bisa ngerasain. Mana Haidilao ini terus apa ya ngasih service yang baik ke para pelanggannya yang nextnya itu bisa ngebawa eh, restoran mereka tuh jadi lebih dikenal sama banyak-banyak orang gitu untuk yang kemudian mereka tuh dikenal sebagai satu restoran yang punya pelayanan yang sangat-sangat baik dan orang-orang tuh pada jadi pengen nih ke Haidilao karena oh ada pelayanan-pelayanan yang unik yang fun gitu ya yang ditawarin sama Haidilao jadi mereka akan ke sana gitu. Nah, kalau misalnya dari inseparability-nya jadi produksi dan konsumsi kan terjadi secara bersamaan kalau yang tadi dibilang. Nah, layanan yang diterima pelanggan itu pastinya bergantung banget sama interaksi dari si penyedia jasanya. Contohnya kayak kalau di Haidilao, staffnya tuh benar-benar proaktif banget buat membantu pelanggan. Kayak misal mereka milihin bahan hotpotnya, ngasih rekomendasi yang enak apa dan segala macam gitu. Terus mereka juga layanannya cepat, ramah, dan mastiin kalau pengalaman makan mereka tuh nyaman. Nah, ditambah pengalaman menarik yang nambahin experience dari para customer-nya itu sendiri gitu. Ada banyak banget kayak misal kayak pas nunggu gitu ya, mereka ada manicure, terus kayak banyak deh fasilitas-fasilitas yang ditawarin itu ya aku akan sebutin lagi. Nah, terus yang selanjutnya kalau misalnya dari variability-nya, nah kualitas layanan tuh bisa beda-beda banget tergantung ke siapa yang ngasih layanan gitu kan. Jadi pastinya dari sini Hadel tuh harus ngebangun dari pelatihannya untuk dari para staffnya, staff dan karyawannya itu sendiri gitu. Jadi mereka tuh harus nerapin pelatihan yang ketat buat mastiin kalau standar layanan yang mereka kasih tuh bisa tinggi gitu buat para pelanggannya.
Nah, di sini ada kayak yang bilang kalau Haidilao tuh percaya kalau company-nya itu harus make every employee's brain and intelligence instead of their arms and hands doang. Jadi kayak nggak cuma dari bantuan fisik mereka doang gitu ya untuk melayani pelanggan, tapi juga menggunakan intelijensi mereka juga dalam melayani pelanggan gimana baiknya gitu. Jadi di Haidilao sendiri semuanya tuh responsible untuk ngebuat ya berkreativitas dan segala macam. Nah, dari trainingnya sendiri juga workersnya si Haidilao ini itu dibandingkan mereka ngebuat training yang duduk aja di suatu ruangan terus ngedengerin some kind of lectures, mereka tuh lebih ke yang langsung berada di workplace-nya langsung. Terus kalau misalnya dari soal perishability-nya, kan balik lagi tadi udah disebutin kalau layanan itu bersifatnya sementara, gak bisa disimpan dan digunakan nanti. Jadi kalau misalnya si pelanggan gak datang hari ini, ya kursi kosong di restoran itu pendapatannya hilang gitu kan artinya. Makanya di Haidilao ini bisa reservasi online, dan yang paling uniknya itu adalah mereka tuh kalau misalnya pelanggan-pelanggan lagi nunggu gitu, lagi nunggu di waiting list-nya, itu tuh ada banyak banget layanan kayak ada cemilan gratis, sekarang ada kursi pijet, terus ada manicure-nya, ada yang mainan anaknya, ada kayak tempat chargernya, ada popcornnya dan lain-lain, itu yang kayak buat nunggu aja tuh bener-bener dikasih pelayanan kayak gitu gitu. Jadi bisa ngurangin lah orang-orang untuk enggak nggak mau nunggu di Haidilao gitu. Jadi mereka tuh kayak oke, gue nyaman-nyaman aja nunggu makan nggak apa-apa asal dapat layanan sebanyak ini gitu. Nah, terus boleh di next. Nah, ini ada penerapan managing service quality. Nah, ini juga tadi kan udah disampaikan sama Feli sebelumnya gitu loh. Jadi kalau di Haidilao sendiri pastinya dia tuh bisa ngebangun sistem pelayanan yang sesuai. Jadi Haidilao tuh udah nyediain kayak pelayanan berupa staff-staff yang memang proaktif yang tadi udah disampaikan. Terus dia juga jadiin kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Jadi Haidilao tuh bahkan kayak nyiapin kantong plastik nih buat ngelindungin ponsel si para pelanggan yang makan di sana dari minyak hotpotnya. Terus mereka juga nyediain ikat rambut, nyediain manicure, nyediain free snack saat nunggu dan lain-lain. Nah, tentunya dengan apa yang mereka udah ngeset seperti ini gitu, layanan yang dia kasih ini menetapkan standar layanan yang tinggi dari si Haidilao menjadi sebuah unique selling point dari Haidilao itu sendiri. Nah, terus yang keempat itu mereka tuh selalu memantau kualitas layanannya secara rutin. Di Haidilao tuh mastiin juga cara pelatihannya yang tepat berlangsung pada tempat kerjanya. Jadi bukan cuma kayak dari kelas teori aja, perusahaan tuh ngedorong semua staf buat kontribusi secara aktif di inovasi dan peningkatan layanan mereka. Bali next. Nah, ini ada kayak keunikan dari Haidilao yang tadi aku mention juga. Jadi itu ada secret codes, pasti teman-teman juga beberapa udah pada tahu. Jadi di Haidilao tuh ada pelayanan unik yang jarang banget didapetin dari restoran lainnya. Jadi yang balik lagi aku bilang jadi unique selling point dari Haidilao itu sendiri. Nah, di Haidilao secret codes ini tuh kayak kode rahasia yang mereka tuh bisa ngomong, ucapin ke karyawannya, ke staffnya. Nanti kalau misalnya emang berhasil benar gitu secret codes-nya, mereka tuh dapat kayak random freebie sesuai sama kode yang mereka ucapin. Di bawah kanan itu ada beberapa kayak contohnya. Kalau misalnya kita bilang your soup base is delicious, nanti bisa dapetin kayak free Haidilao soup pack gitu. Dan ini ada banyak dan nggak cuma 3 ini aja, ada beberapa gitu. Next. Nah, ya ini jadi kayak feedbacknya dari para pelanggan. Jadi penerapan pelayanan yang baik yang dilakuin sama Haidilao itu nuai banyak banget komentar positif dari pelanggannya. Hal ini kemudian menumbuhkan tingkat customer retention udah pastinya dan perolehan lebih banyak pelanggan ke depannya. Ini ada kayak beberapa cuitan Twitter yang aku lihat juga. Ini ada salah satu yang kayak bilang kalau mereka tuh waktu itu lagi makan sendirian di Haidilao, terus dikasih kayak boneka gitu di foto yang screenshot yang bawah kanan, dikasih boneka gitu biar nggak kelihatan kayak makan sendirian gitu lah. Jadi kayak ada pelayanan yang kayak gitu yang saking unik dan saking baik, saking serunya dan bagusnya dari pelayanan si Haidilao gitu dan mengebuat banyak banget nih cuitan-cuitan Twitter. Terus jadinya viral deh dan banyak orang jadi pengen ngerasain gimana sih layanan sih emang sebaik itu ya yang ditawarin sama Haidilao. Next.
Oke, baik. Selanjutnya di sini izin saya akan melanjutkan terkait dengan study case juga di perusahaan di Indonesia. Tadi udah sempat di-explain juga Heidi Lau ya. Nah, di sini saya membawa study case di Bluebird Group Indonesia yang dimana menekankan di variability. Kenapa? Karena Bluebird Group ini salah satu perusahaan yang sudah bergerak di bidang jasa yaitu transportasi dari lama ya. Jadi Bluebird ini memang sudah terkenal tua dan sampai sekarang masih bisa survive dan bahkan unggul di beberapa aspek dibanding dengan kompetitor-kompetitor yang seperti contohnya Gojek, Grab dan sebagainya. Karena mereka dapat mengatasi variability yang mereka hadapi di bisnis ini. Oke. Nah, jadi sebenarnya problem dari variability ini berasal dari bisa dilihat dari kualitas layanan yang mungkin bisa berbeda tergantung dengan pengemudi taksi. Nah, di sini kita ngomongin jasa taksi ya. Jadi memang driver ini memang berperan penting di pemberian layanan yang terbaik kepada customer karena ya kita tahu bahwa beberapa driver contohnya kayak mereka mungkin secara skill mengemudi tidak hati-hati atau tidak memberikan kenyamanan kepada customer sehingga bisa memberikan impresi buruk lah kepada customer mereka gitu. Terus juga terdapat resiko bahwa yang tadi ya tidak ramah mungkin pengemudi yang tidak ramah dan ini bisa merusak reputasi perusahaan tersebut gitu. Nah, sebenarnya di sini saya merangkum beberapa solusi yang setelah kami diskusikan ya. Jadi Bluebird ini untuk mengatasi variability dari driver mereka itu mereka melakukan ada empat bagian penting yaitu yang pertama dari proses rekrutmennya sendiri dan pelatihan pengemudinya, lalu juga standar operasional dan pemeliharaan armada mereka, lalu juga dari segi inovasi layanan dan diversifikasi produk mereka, dan juga integrasi teknologi dalam layanan yang mereka berikan kepada customer mereka. Nah, melalui kombinasi-kombinasi ini, Bluebird Group terbukti berhasil mengatasi tantangan variability dalam layanan mereka dan memastikan konsistensi, kualitas, serta mempertahankan reputasinya sebagai penyedia transportasi terpercaya di Indonesia gitu. Karena kita tahu bahwa walaupun ada kompetitor yang baru dan mungkin itu breakthrough sekali ya dari Grab dan Gojek yang pada saat itu memang Bluebird itu sangat terdampak, tapi lagi-lagi mereka membuktikan bahwa mereka masih tetap bisa survive ya karena ya kita tahu bahwa Bluebird memang dari segi pelayanan itu nomor satu, bisa saya bilang nomor satu di Indonesia dibanding dengan mungkin Gojek dan GrabCar gitu. Nah, oke. Jadi ini kita akan membahas mengenai proses rekrutmennya dan pelatihan pengemudinya. Jadi Bluebird ini menerapkan proses rekrutmen yang cukup cermat ya, karena mereka juga ada kriteria tertentu untuk meng-hire driver-driver baru. Seperti ya, ini udah bare minimum lah ya, SIM A dan SIM B. Terus yang paling penting itu adalah mahir menggunakan aplikasi navigasi seperti Google Maps. Kita tahu bahwa memang Bluebird ini juga salah satu bisnis yang sangat memperdulikan driver mereka karena mostly dari driver mereka itu sudah berumur dan itu sudah mengabdi pada Bluebird itu dari mungkin bertahun-tahun yang lalu ya, dan buktinya saat ini masih bisa beroperasi dengan baik karena ya ini mungkin dari bisa dibilang kurikulum lah dari Bluebird ini untuk mengajari atau memberikan arahan kepada driver-driver yang mungkin dibilang sudah berumur ini untuk menggunakan aplikasi navigasi seperti Google Maps dengan baik gitu. Nah, jadi melalui pelatihan di Akademi Bluebird, jadi Bluebird ini punya namanya Akademi Bluebird, sebuah platform pembelajaran online yang mungkin menyediakan materi tentang teknologi dan pelayanan kepada pelanggan gitu. Nah, tujuannya ya tadi ya untuk memastikan pengemudi ini memahami dan mampu menerapkan standar layanan perusahaan dari Bluebird sendiri gitu. Terus yang kedua dari segi standar operasional dan pemeliharaan armada. Jadi Bluebird ini kita tahu bahwa Bluebird selalu berkomitmen untuk menyediakan armada yang terstandarisasi dan pengemudi yang profesional ya. Jadi mereka tuh punya campaign namanya itu Standar Nyaman Indonesia (SNI).
Kita tahu bahwa Bluebird selalu mengupgrade armada mereka dari tahun ke tahun gitu. Bahkan sekarang sudah ada armada yang menggunakan electric vehicle ya. Jadi ini memang sangat mengikuti perkembangan zaman dan juga melakukan pemeliharaan armada secara berkala dan rutin gitu, sehingga kita bisa mendapatkan layanan yang nyaman untuk berpergian menggunakan Bluebird gitu. Selanjutnya, pastinya ini juga nggak kalah penting ya, yaitu integrasi teknologi dalam layanan Bluebird. Jadi Bluebird ini udah punya aplikasi sendiri ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu namanya My Bluebird. Di ini memungkinkan pelanggan itu dapat memesan taksi, lalu juga melacak posisi pengemudi dan melakukan pembayaran secara digital ya, mirip-mirip seperti saingannya lah ya. Jadi kayak Gojek, Grab dan sebagainya. Terus juga mereka itu juga menjalin kemitraan ya dengan platform transportasi lain seperti Gojek, yaitu melalui fitur Go Bluebird, dan kerjasama ini justru malah memperluas jangkauan layanannya dan memudahkan pelanggan itu dalam mengakses layanan taksi Bluebird melalui berbagai platform. Nah, jadi mereka melihat kompetitor itu nggak cuma sebagai kompetitor, melainkan itu juga bisa menjadi salah satu pemerluas jangkauan mereka, karena mereka tahu mereka pede dengan produk mereka sendiri, karena secara kenyamanan memang Bluebird masih dibilang top notch lah untuk di industri jasa transportasi di kota-kota ya. Lalu juga ini mungkin menarik juga ya terkait dengan inovasi layanan dan diversifikasi produk mereka. Jadi kita tahu bahwa Bluebird itu nggak cuma menyediakan jasa taksi doang, tapi mereka itu juga melebarkan sayap mereka ya, contohnya kayak ada Big Bird, ada City Trans. Itu kan nggak taksi ya, tapi mereka kayak travel, dan juga mungkin Big Bird itu kayak semacam penyewaan bis untuk mungkin eh, orang-orang yang menggunakan ini adalah dari orang-orang corporate ya, yang mungkin corporate itu perlu armada eh, third party yang bisa mereka ajak kerjasama, dan mungkin Bluebird ini juga menyasar pasar ke situ gitu untuk melebarkan sayap mereka di market presence di Indonesia gitu. Nah, dan ini juga mengatasi juga ya variability mungkin dari sisi customer. Ada customer yang nggak cuma butuh taksi doang, tapi mungkin kebutuhan lain seperti yang saya sudah sampaikan ya. Mungkin dari customer corporate besar itu perlu armada yang besar gitu. Dan juga ini ada dari jenisnya juga ada Silverbird, ada Golden Bird. Itu kan memang sudah memiliki pasar-pasarnya tersendiri gitu. Dan Bluebird berupaya untuk selalu memuaskan customernya dari diferensiasi layanan mereka gitu, untuk mencakup uh, berbagai lapisan masyarakat, dan juga dapat meningkatkan ya apa ya, ibaratnya semua market di Indonesia itu di industri transportasi, jasa transportasi ini mereka bisa dapatkan gitu. Oke, mungkin untuk slides materinya sudah sampai sini aja. Mungkin bisa dilanjut untuk Q&A yang udah teman-teman taruh ya di Mas 2. Mungkin bisa dibantu jawab oleh rekan saya juga. Oke, jadi pertanyaan pertama ini dari grup 3. Pertanyaannya adalah, dalam industri perhotelan, karyawan merupakan bagian penting dari produk dan marketing mix. Lalu bagaimana jika dalam industri perhotelan yang memiliki tingkat turnover karyawan yang tinggi? Bagaimana perusahaan dapat mempertahankan konsistensi layanan tanpa mengorbankan pengalaman pelanggan? Karena walaupun dalam industri perhotelan memiliki program pelatihan bagi karyawan, namun itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, jadi mungkin sedikit coba menjawab. Yang pertama itu adalah turnover karyawan yang tinggi ini memang merupakan sebuah tantangan ya bagi perusahaan industri perhotelan. Gitu, karena tentunya walaupun tadi proses onboarding atau misalkan pelatihannya dilakukan cepat juga, pasti itu akan memakan waktu dan biaya gitu. Sementara pelatihan dan onboarding ini adalah hal yang sangat penting gitu bagi perusahaan-perusahaan seperti ini, karena ya perusahaan-perusahaan seperti ini kan sangat bergantung dari karyawannya gitu. Mungkin ada beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan. Yang pertama itu adalah proses onboarding dan pelatihan yang cepat dan efisien. Jadi memang pelatihannya itu harus dilakukan secara cepat dan efisien. Jadi bukan cuman
efektif aja, tapi harus secara cepat juga karena ya untuk menangani masalah-masalah seperti ini gitu. Nah, cuman kemudian selain itu juga bisa melalui ini ya perekrutan tadi ya. Perekrutannya bisa orang-orang yang memang sudah berpengalaman dalam industri ini gitu. Jadi proses onboardingnya juga lebih cepat gitu. Yang kedua itu adalah standarisasi layanan dengan SOP yang jelas dan mudah diakses. Nah, jadi untuk karyawan-karyawan baru yang penting itu adalah SOP-nya jelas dan yang paling penting juga adalah mudah diakses gitu. Jadi SOP-nya ada di mana-mana dan bisa dibaca gitu oleh karyawan-karyawan baru ini gitu. Nah, karena supaya karyawan-karyawan baru ini bisa mengikuti standar layanan yang sudah ada. Nah, yang ketiga itu adalah penggunaan teknologi dalam proses layanan. Nah, ini mungkin bisa menjadi solusi juga buat perusahaan di satu sisi dan tapi di sisi lain juga bisa menjadi tantangan ya bagi karyawan-karyawan karena teknologi-teknologi seperti misalkan AI atau seperti mesin gitu sudah bisa menggantikan gitu. Kayak contohnya misalkan di Telkomsel itu kalau kalian pernah ke Telkomsel dia tuh proses eh, misalkan layanannya itu pertama itu dilayanin ke mesin dulu gitu, di mana ada semacam kayak apa ya, semacam kayak tab gitu yang kita bisa milih gitu, kita mau membutuhkan apa gitu. Bahkan waktu itu saya juga pernah nuker SIM di sana, nuker SIM card itu tidak membutuhkan layanan orang sama sekali gitu, di mana kan itu tentunya tidak ada retensi, tidak ada turnover di situ ya, dan tidak ada turnover dan tidak ada tadi pelatihan-pelatihan gitu karena tinggal disetting aja buat mesinnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah retensi karyawan melalui insentif dan budaya kerja yang positif. Jadi retensi karyawan ini juga sebagai bentuk pencegahan gitu ya. Pencegahan bagi karyawan-karyawan yang turnover tadi supaya dia eh, tidak turnover gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah fleksibilitas dan pengelolaan tenaga kerja melalui part time. Nah, jadi contohnya ini adalah part time yang sudah ahli gitu dalam sudah ahli dalam industri ini gitu, di mana part time ini kalau memang misalkan ada turnover yang besar gitu bisa dipanggil gitu untuk kemudian menjadi pengganti sementara untuk karyawan-karyawan yang eh, pergi gitu dari perusahaannya gitu. Mungkin apakah sudah cukup jelas untuk grup 3? Sudah jelas, thank you banget ya untuk grup 1. Oke, thank Oke, you pertanyaan. bisa sedikit saya tambahkan ya bahwa memang betul bahwa marketing mix eh, jasa salah satunya include people ya, dan people di sini terkait dengan pengalaman dan know-how yang apa namanya ya bisa jadi menentukan ya kualitas pelayanan. Kalau misalnya tadi eh, apa namanya taksi Bluebird aja, misal taksi Bluebird drivernya turnovernya tinggi, kemudian sehingga harus rekrut driver-driver baru yang belum berpengalaman, nggak tahu jalan-jalan tikus misalnya, itu akan berdampak langsung kepada kepuasan penumpang karena yang biasa apa mungkin driver yang sudah berpengalaman sudah tahu jam-jam macet, jalan-jalan tikus, jadi bisa 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 sampai di tujuan dengan lebih cepat, mungkin dengan lewat ke jalan-jalan yang mungkin Google Maps saja nggak tahu, misalnya seperti itu ya. Tapi tadi dengan turnover yang tinggi, dan seingat saya sempat ketika awal-awal Gojek sama Grab ya dan sama Uber juga beberapa driver apa namanya Bluebird itu dibajak gitu ya, seingat saya banyak yang akhirnya jadi driver online, dan itu sempat berdampak pada kualitas pelayanan dari Bluebird sendiri karena drivernya relatif baru ya, yang berpengalaman ternyata banyak dibajak sehingga kita butuh beberapa waktu untuk adjust gitu. Nah, yang bisa dilakukan kita mengadres kok bisa tadi turnover tinggi, alasannya kenapa ya, mungkin sistem penggajian kita kurang kompetitif, atau mungkin ada hal-hal dalam dalam apa namanya dalam mungkin kompensasi kita yang perlu disesuaikan ya, misalnya insentif atau uh, mungkin tunjangan-tunjangan bisa jadi. Tapi di sisi lain juga kita perlu tadi sistem knowledge management ya, agar
Jangan sampai know-how yang sudah ada dalam perusahaan itu hilang ketika karyawannya pindah gitu. Itu akan jadi salah satu nightmare ya bagi semua perusahaan, nggak hanya perusahaan jasa, tapi terutama perusahaan jasa yang punya know-how, mungkin dia tahu customer ya, dia tahu mungkin ketika dia pindah know-how tadi dibawa, dan mungkin customernya pun juga kadang-kadang ketarik juga ya. Jadi beberapa kasus ketika employees pindah, dia juga membawa langganan gitu. Karena dalam perusahaan jasa seringkali attachment-nya itu bukan sama brand perusahaan, tapi lebih ke orang yang menyediakan atau yang secara langsung mendeliver jasa tersebut. Kalau saya kalau contoh saya pribadi ya tadi, saya punya barber tersebut tahu gaya rambut yang saya inginkan, dan saya nggak pernah berganti-ganti barber. Saya relatif eh, ketika potong rambut saya dengan barber tersebut. Kalau seandainya dia pindah ke tempat lain, dibajak misalnya, maka saya kemungkinan besar akan ikut. Maka saya akan switching ke tempat barber tersebut karena barber tersebut sudah tahu preferensi saya, sehingga attachment saya bukan kepada tempat salon, bukan tempat barbershopnya, tapi kepada barbernya. Ketika mereka pindah tempat kerja, maka bisa jadi saya akan ikut gitu, saya pindah seperti itu. Nah, dengan mungkin knowledge management system atau mungkin customer relationship management system, ada database pelanggan yang kuat, hal itu bisa diminimalisir. Artinya ketika seorang service employee yang berpengalaman pindah, know-how-nya tetap stay di perusahaan dalam bentuk database dan knowledge management. Ketika pelanggan datang, employees yang baru bisa merefer kepada sistem tersebut untuk memberikan pelayanan yang kualitasnya tidak berbeda jauh dibandingkan pelayanan yang diberikan oleh employees yang berpengalaman. Itu ini pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Pentingnya mengelola SDM ya, employees, khususnya dalam perusahaan jasa. Oke, yang berikutnya silahkan. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari grup 2. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur keberhasilan dalam marketing layanan di sektor jasa pendukung industri pariwisata yang kalian bahas? Oke, jadi untuk kita tahu apakah marketing layanan kita tuh udah berhasil atau belum, itu bisa diukur dari pertama, yang paling jelas, yang paling kelihatan itu kepuasan dan loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Jadi kalau misal Halo, putus-putus kayaknya. Belisa, apakah suara saya terdengar? Terdengar, berapa Pak. Oke, Oke, maaf Pak, oke, suaranya tadi katanya hilang, jadi saya ya, pakai device yang lalu. Maaf. oke, nggak apa-apa. Oke, saya ulang ya. Jadi yang pertama, untuk mengukur itu kita bisa melihat dari kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, kita bisa lihat nih seberapa puas pelanggan kita dan apakah mereka mau kembali menggunakan layanan kita lagi. Nanti kan kalau misalkan pelanggan merasa senang, terus mereka merasa pengalaman mereka juga baik, berarti kan itu menunjukkan kalau layanan yang perusahaan kita berikan itu sudah sesuai sama ekspektasi mereka, Nah, kedua bisa dilihat juga dari keberhasilan dari internal marketing itu sendiri. Sebelumnya kan aku udah menjelaskan ya, kayak internal marketing itu juga penting. Dan sebenarnya internal marketing itu harus dilakukan jauh sebelum kita melakukan external marketing. Makanya kalau pemasaran internalnya itu udah berjalan dengan baik, nanti tingkat turnover dari karyawan itu juga akan lebih rendah karena perusahaan tuh bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman untuk karyawan itu sendiri, sehingga nantinya karyawan itu bisa puas bekerja dan akan memberikan layanan yang baik juga ke pelanggannya dan nantinya akan menghasilkan balik lagi ke yang satu, kepuasan dan loyalitas dari pelanggan. Kemudian yang ketiga,
keuntungan perusahaan itu bisa meningkat. Nah, berdasarkan konsep service profit chain yang udah aku jelasin sebelumnya juga, kalau misalnya perusahaan itu udah punya layanan yang berkualitas, terus juga pelanggannya loyal, itu pasti akan sangat amat berpengaruh pada profit, peningkatan keuntungan dari perusahaan itu sendiri, juga pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang perusahaan itu. Apakah menjawab? Udah, makasih. Oke. Ini sedikit saya tambahkan ya. Jadi memang 3 poin ini adalah indikator efektivitas atau keberhasilan yang di akhir gitu ya, yang end result atau end goals-nya. Jadi tadi proses pemasaran kita tujuannya memuaskan konsumen, membuat mereka loyal, membuat employees kita mendukung, dan in the end profit. Tapi kalau kita hanya mengandalkan pada indikator kinerja akhir, itu kita kehilangan kesempatan untuk melakukan optimasi atau perbaikan di tengah-tengah gitu ya. Karena ya puas dan loyal ngukurnya nggak mudah gitu ya. Mungkin kita bisa tahu jumlah, mungkin kita ada beberapa usaha jasa ada semacam alat di kasirnya yang bisa dipencet gitu ya, kayak di Alfamart atau misalnya apakah puas, dari sangat tidak puas ke sangat puas misalnya, ya itu salah satu feedback untuk mengevaluasi kepuasan pelanggan. Tapi biasanya orang puas itu tidak, ya mungkin baru terlihat setelah dia mungkin posting di sosial media, atau dia mungkin nggak komplainnya sudah bagus ya, menjadi indikator bahwa dia puas gitu, bisa jadi. Karena kalau dia komplain artinya dia nggak puas. Dan tapi bisa juga dia nggak komplain, dia nggak bilang apa-apa, baru ketahuan puas nggak puasnya, apakah dia kemudian mau visit atau enggak, mau revisit atau enggak gitu ya. Apakah dia churn, kalau churn dia nggak balik lagi, misalnya bengkel gitu ya, ketika dikasih tagihan dia mungkin nggak bilang apa-apa, tapi setelah itu dia nggak pernah datang lagi ke bengkel tersebut, artinya dia nggak puas dengan mungkin pelayanan terakhir, mungkin bill-nya terlalu besar, atau hasil servisnya tidak memuaskan. Itu juga jadi masalah. Jadi tidak secara langsung dapat diobservasi atau dapat diukur dengan mudah. Jadi oleh karena itu kita butuh indikator antara yang di tengah-tengah gitu ya, misalnya masa tunggu, kemudian ya beberapa indikator proses lah ya. Jadi kita mengkuantifisir proses delivery layanan, kemudian menjadikan hal tersebut sebagai benchmark, standarnya bagaimana ketika misalnya waktu tunggu, waktu pengerjaan, kemudian selisih antara estimasi dan bill yang sesungguhnya, seperti itu. Hal-hal seperti itu bisa menjadi indikator antara yang mungkin kontribut ya kepada keberhasilan akhir, yaitu kepuasan, kemudian loyalty dan keuntungan. Jadi ada 2 macam indikator, ada indikator akhir dan indikator antara, dan dua-duanya perlu. Jadi kita dalam semua proses manajemen ya, terutama pemasaran jasa, kita butuh database, kita butuh data. Yang ingin saya tekankan adalah kita butuh data. Dengan data tersebut kita bisa mengevaluasi proses bisnis kita dan melakukan optimasi ketika ada proses bisnis yang bermasalah. Misalnya waktu tunggu terlalu lama. Misalnya di bank customer ada teller, ada customer service. Ternyata di customer service ini waktu tunggunya terlalu lama, atau waktu transaksinya terlalu lama gitu ya, sehingga queuing-nya membludak. Nah, sebelum ada komplain, sebelum ada customer yang udah saya mau pindah, saya tarik uang saya pindahkan ke bank yang lain, ya diperbaiki. Jadi nggak usah nunggu sampai puas nggak puas, loyal nggak loyal, tapi begitu ada indikator antara yang bermasalah, segera ditindaklanjuti untuk mencegah terjadinya ketidakpuasan atau bahkan burn out, churn dari pelanggan kita pindah ke pesaing.
Oke, silakan mungkin yang berikutnya. Hmm. Oke, kemudian ada pertanyaan juga dari grup 2, yaitu dari Kayla. Pertanyaan itu, setelah terjadi pandemi, banyak sekali tempat wisata dan hotel yang tutup sementara. Nah, lalu menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana cara hotel dan tempat wisata tersebut untuk bisa membangun kembali interaktif dan juga internal marketing? Izin menjawab, jadi kayak ada dua cara membangun kembali interaktif marketing, yaitu yang pertama menggunakan media sosial dan juga digital marketing, kayak menggunakan Instagram, TikTok, dan juga YouTube untuk berbagi konten menarik. Contohnya kayak virtual tour atau juga mengadakan live streaming dengan influencer atau travel blogger untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian yang kedua, meningkatkan program loyalitas dan juga promosi. Jadi kayak memberikan diskon khusus bagi pelanggan yang pelanggan lama dan juga menawarkan bundling package kayak diskon hotel plus tiket wisata plus transportasi untuk meningkatkan kunjungan. Kemudian ada dua cara membangun kembali internal marketing, yaitu yang pertama ada mengadakan pelatihan karyawan kayak seperti pelatihan protokol kesehatan dan kebersihan dan juga memberikan insentif dan penghargaan bagi karyawan yang memberikan pelayanan terbaik. Kemudian yang kedua ada meningkatkan komunikasi internal, jadi kayak dengan cara membangun budaya kerja yang lebih fleksibel dan juga adaptif dengan sistem kerja yang hybrid atau jadwal kerja yang lebih efisien. Apakah sudah menjawab grup 2? Sudah, terima kasih. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, aku ini izin jawab untuk pertanyaan selanjutnya itu dari grup 5. Jadi pertanyaan adalah service culture yang sukses di Tiongkok mungkin nggak selalu sesuai di pasar internasional. Misalnya beberapa layanan tambahan yang proaktif mungkin tidak dihargai atau dianggap mengganggu di budaya. Nah, bagaimana Haidilau dapat mengintegrasikan pendekatan budaya layanan atau service culture mereka dengan ekspansi globalnya? Nah, mungkin kalau aku izin jawab, jadi saat ini sebenarnya kalau yang dari aku lihat di googling dan coba tanya-tanya, sebenarnya fasilitas dan layanan yang ditawarin sama Pak Haidilau, khususnya di Indonesia ya, itu emang belum begitu jauh berbeda dengan layanan yang terdapat di Haidilau di cabang-cabang lainnya di negara-negara yang berbeda gitu. Jadi kayak fasilitas dan layanan yang emang ditawarin sama Haidilau itu cukup umum gitu dan bisa ngecakup dari berbagai budaya. Jadi nggak ada yang fokus ke Indonesia, nggak ada yang fokus ke cuma bisa di negara aslinya, originnya dia doang, dan di negara-negara lain itu bisa diterapin aja gitu. Jadi kurang lebihnya kalau dari yang aku lihat sebenarnya, kalau yang coba aku lihat dan research, fasilitas dan layanan yang ditawarin sama Hedil ini cukup umum dan sama dan kurang lebihnya nggak bersinggungan sama culture dan bisa diterima di berbagai negara gitu. Cuma kalau memang harus banget aku coba kaitin lebih dengan culture, mungkin bisa lebih ditekankan tuh bagaimana restoran Haji Laut itu yang berlabel halal itu tuh cuma ada satu di Indonesia yaitu di Gandaria City. Jadi emang pada aslinya kan sebenarnya Haji Laut tuh bukan restoran hotpot yang halal gitu ya. Jadi di sini tapi Haji Laut tuh berusaha nih buat nyesuaiin sama budaya yang ada di Indonesia dengan kehadiran Haji Laut yang halal supaya bisa ngecakup lebih banyak konsumen. Itu kira-kira menjawab nggak ya? Mungkin saya tambahkan ya, mungkin fokus fokus pertanyaannya bukan di apa kehalalannya ya. Memang kehalalan itu salah satu bagian dari apa adaptasi ya, mungkin adaptasi apa karena beroperasi di Indonesia. Tapi yang ditanyakan adalah budayanya, budaya apa budaya kayak mungkin di Indonesia kita nggak terlalu jauh berbeda dengan eh, mungkin di Cina ya, jadi ada masih budaya timur gitu ya. Tapi kalau katakan di budaya mungkin di budaya kayak negara Skandinavia mungkin ya, itu mungkin gaya service yang di bawah Heidi Love mungkin not exact apa tidak tidak apa ya tidak cocok dengan budaya lokal gitu ya, mungkin lebih tidak less ekspresif gitu ya, nggak banyak mungkin ekspresi, tidak tidak apa ya tidak 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 suka ada intrusi yang seperti itu mungkin ya. Tapi tadi itu masalah strategi, apakah menyesuaikan, jadi misalnya kayak misalnya tadi ada restoran Haidi Lau di Indonesia di Gandaria City yang menyesuaikan menjadi restoran yang halal, itu bagian dari strategi gitu ya. Mungkin sebagian cabangnya ada yang
mempertahankan resep atau mempertahankan menu dari negara asalnya sehingga dia tidak bisa mendapatkan label halal. Sedangkan ada juga beberapa restoran yang akhirnya ya pasti harus dirubah menunya, dirubah bahan bakunya agar menjadi halal. Tapi bukan hanya itu, tapi apa namanya dari apa ya, dari service level agreement-nya gitu ya. Jadi yang karena mungkin budaya Indonesia tidak jauh berbeda dengan budaya Cina, mungkin nggak perlu penyesuaian yang signifikan, dengan gaya yang sama tetap bisa diterima begitu ya. Tapi tadi poin saya adalah poin yang ingin ditanyakan sepertinya ya adalah bagaimana kalau apa namanya di budaya yang tadi yang totally different gitu, yang sama sekali berbeda dengan budaya timur, ya mungkin tadi supaya bisa survive mau nggak mau butuh disesuaikan gitu ya. Ya mungkin ada elemen-elemennya yang masih, atau mungkin jadi bisa juga ada dua pendekatan. Kalau ingin tadi kalau Heidi Lau ingin mempertahankan service culture-nya, dia mungkin di negara tersebut yang budaya lokalnya berbeda cukup signifikan dengan budaya Cina atau budaya Timur, mungkin dia akan jadi niche market gitu ya. Mungkin dia akan melayani apa namanya, jadi akan menjadi restoran specialty yang dia melayani target market mungkin mungkin orang-orang China yang tinggal di negara tersebut, atau mungkin orang foreigners atau orang-orang dari negara timur yang ada di sana. Atau tadi kalau emang ingin dirubah menjadi konsep yang lebih mass market yang caters nggak cuman orang dari latar belakang timur tapi juga latar belakang orang lokal gitu ya, pasti harus disesuaikan service culture-nya ya, mungkin bagian-bagian yang ofensif bagi orang lokal gitu ya harus disesuaikan, mungkin dihilangkan, diganti dengan yang lebih dapat diterima oleh pasar yang lebih luas. Tapi tadi itu sekali lagi itu bagian dari strategi. Kalau dia mempertahankan service culture atau tadi budaya lokalnya ya, maka dia mungkin akan menarik orang-orang yang memang tertarik dengan budaya tersebut gitu kan. Tapi kalau misalnya, tapi dia pasti tidak akan menarik bagi orang-orang yang mungkin budayanya tidak inline lah dengan budaya yang dibawa oleh Heidi Lau. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Silakan. Halo? Udah selesai? Sudah habis? Oke. Terima kasih kelompok 1. Oke, kalau begitu kita masuk ke sesi kedua ya. Jadi, tapi sebelum masuk ke sesi kedua, saya ingin mengingatkan kepada sebentar Pak teman-teman, kita ada sebentar. Jadi kita ada emas, dan di emas itu ada diskusi ya. Jadi sesi diskusi tidak hanya di kelas, tapi juga ada sesi diskusi partisipasi di emas. Di situ saya lihat baru satu yang komentar ya. Ada video dan ada forum yang membahas tentang video tersebut. Nanti setelah ini juga untuk pertemuan kedua juga akan saya tambahkan satu video mungkin tentang dynamic pricing ya, tadi sempat disinggung tentang dynamic pricing, mungkin akan saya masukkan di sini. Ada video dan ada diskusi, tapi harus nonton dulu baru bisa berdiskusi. Nah, ini diskusinya ada 3 pertanyaan, teman-teman bisa menjawab salah satu atau bisa tiga-tiganya.
Nanti ini juga akan saya nilai sebagai bagian dari partisipasi di luar partisipasi tanya jawab kelompok. Jadi kalau di komponen penilaian ada 5% partisipasi tanya jawab kelompok, ada juga partisipasi atau kuis gitu ya, tapi saya nggak ada kuis, jadi partisipasi bagian saya akan saya ambil dari aktifan dari Mas. Ini agak lama, tapi intinya silahkan teman-teman buka emasnya dan berpartisipasi. Dan saya bisa tahu siapa teman-teman yang sudah membuka, sudah melihat emas, dan siapa yang belum pernah sama sekali ngecek emas, karena ada laporannya di sini. Jadi itu akan saya perhatikan, akan saya nilai juga. Tidak hanya kehadiran di kelas, partisipasi di kelas, tapi juga partisipasi di emas pun menjadi penilaian. Jadi masih bisa berpartisipasi di diskusi pertemuan pertama. Nanti pertemuan kedua pun juga akan saya tambahkan video dan forum diskusi setelah ini. Nah, tapi sekarang di sesi yang kedua saya akan masuk ke mendiskusikan untuk tugas akhir ya. Jadi saya akan buka breakout room 5 kelompok. Silahkan bergabung ke kelompok masing-masing, dan saya akan bergantian ke masing-masing kelompok menanyakan tentang desa wisata yang dipilih, dan kemudian mungkin apa yang sudah dipersiapkan ya, karena kalau nggak salah minggu depan ya, atau intinya sebelum sebentar, kayaknya minggu depan sudah harus visit gitu ya. Sebentar, saya bukakan breakout room dulu. Silahkan bergabung sesuai kelompok. Oke, sudah saya buka breakout room-nya. Silahkan teman-teman bergabung ke breakout room sesuai kelompoknya masing-masing. Saya akan masuk ke masing-masing breakout room. Silakan mendiskusikan tentang tugas akhir. Ya, Sofia, silakan. Baik Pak, sebelumnya selamat siang Pak Imam. Mohon izin, saya Sofia Pak. Saya sebenarnya sudah hadir di kelas PHLB Pak, di kelas sebelah. Di Oh, minggu pertama sampai ketiga ini saya di PHLB sih Pak, dari kemarin di kelas Pak Karto. Cuman oke. ternyata